Selamat datang di Go Play. Jadi kita adalah Dan Pate. Selamat datang di Go Play. Jadi kita adalah Dan Pate. Selamat datang di Go Play. Jadi kita adalah Dan Pate. Selamat datang di Go Play. Jadi kita adalah Dan Pate. Halo, selamat malam semuanya para pageant lover dimanapun kalian berada. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya di official Putri Indonesia dan juga di Instagram Mustika Ratu Entertainment dan juga of course di GoPlay Indonesia bahwa saat ini malam ini kita akan melakukan tayangan up and close bersama dengan para finalis Putri Indonesia dari Kepulauan Riau 2022. Ya, jika kalian juga melihat official Putri Indonesia bahwa saat ini sedang dilakukan audisi nasional tahap 1. Maaf, sorry, excuse me, agak belibet ya gitu. Jadi, nah kita akan berbincang nih lebih dalam dan mengetahui siapa saja sih finalis dari Kepulauan Riau. Apa yang menjadi motivasi mereka untuk mengikuti ajang Putri Indonesia tahun 2022, asal mereka, kapasitas mereka itu seperti apa gitu. Nah, daripada berlama-lama lagi, Uncle akan invite 3 putri, ya, 3 finalis Putri Indonesia dari Kepulauan Riau. Ya, silakan. Gitu. Nah, sudah ada semua nih. Sudah ada Salwa Rafila, Carmelita Dita Olivia, dan juga Evelyn Maida. Apa kabar semuanya? Boleh dibuka audionya. Halo, malam Uncle, baik. Malam, Halo, Wani. Uncle. Malam Selamat Pageant malam. Indonesia. Halo Evelyn, selamat malam. Wani, sumringah semua, ceria semua gitu ya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa up and close malam ini dengan kalian. Uncle tahu kalian sibuk-sibuk semua gitu ya, punya activity masing-masing. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, mungkin kita buka dulu dari masing-masing kalian memperkenalkan diri singkat saja, nama, usia, dan aktivitas kalian sehari-hari. Kita mulai dari Salwa ya. Silakan Salwa. Baik, terima kasih Uncle. Halo semua, selamat malam para pageant lovers. Selamat malam untuk semua yang lagi nonton di GoPlay. Perkenalkan, nama saya Salwa Rafila, biasa dipanggil Vila. Umur saya 20 tahun dan sekarang memiliki aktivitas sebagai mahasiswi aktif semester 6 di Universitas Indonesia, jurusan manajemen, dan juga entrepreneur untuk Fake Nail Salon. Thank you. Thank you Salwa. Sekarang Uncle ke Carmelita. Silakan Carmelita. Halo semuanya, terima kasih Uncle. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan untuk kita semua.
Mungkin karena ini dari Kepulauan Riau, aku mau sedikit berpantun dulu, boleh ya, Uncle? Boleh banget, boleh banget. Silakan, Carmelita. Jika hendak ke rumah raja, jangan lupa membawa limau. Halo Cakep. Indonesia, email from wonderful Kepulauan Riau. Yeay, keren. Tapi memang Kepulauan Riau ini kan sangat kental dengan Melayu ya, Carmelita ya. Jadi pantun itu salah satu menjadi khasnya ya dari Kepulauan Riau, betul ya? Betul. Oke. Nice. Sekarang kita ke Evelyn. Silakan Evelyn, perkenalkan diri kamu kepada para pageant lover. Ya, selamat malam Uncle, selamat malam Malam. Pageant Lovers. Perkenalkan, nama aku Evelyn Maeda. Ya. Biasa dipanggil Evelyn. Umur saya 24 tahun. Ya. Kesibukan saya sekarang adalah social media spesialis dan freelance model. Terima Oke. kasih, Uncle. Great. Wow. Jadi ini tiga-tiganya memiliki activity yang berbeda ya. Nah, kalau boleh tahu bisa di-share kepada pageant lover. Saat ini kalian sedang berada di mana nih? Kalau Salwa di mana? Carmelita, Evelyn ada di mana? Boleh, silakan di-share. Mungkin Salwa dulu kali ya. Saat ini Salwa lagi di mana nih posisinya? Oke, sekarang sebenarnya lagi di rumah sih, lagi di Jakarta. Saya di Jakarta juga karena mengikuti audisi untuk Mustika Ratu untuk Yayasan Putri Indonesia di Geraha Waktu. Tapi di tanggal 1 Januari kemarin baru aja pulang dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. I see. Oh, berarti kamu datang ke Jakarta. Kamu sempat datang ke Emery Corner nggak? Aku lupa soalnya. Because I met so many beautiful women waktu itu. Jadi kamu sempat masuk ke Emery Corner. Iya dong. Iya, waktu itu aku jadi host dan juga content creator. Ketemu sama I remember you. Kamu itu yang pakai baju yang ada batiknya ya di pinggang ya, warna kuning. Iya benar, yang ada batik kuning. Benar. Batik kuning. Now I remember you. Gitu. Yes. Kayak soalnya muka kamu tuh familiar, cuma pas kamu bilang pas kamu ngomong content creator, aku langsung ingat, kayaknya kamu waktu itu yang pakai batik kuning begitu. Itu maksudnya batik Melayu atau gimana, Salwa? Itu batik asli, batik gonggong dari Kepulauan Riau, warnanya warna kuning karena itu juga merupakan warna khas dari Melayu. I see, interesting. Now, kalau Carmelita saat ini lagi ada di mana? Lagi ada di rumah. Kebetulan kan memang profesi aku sebagai Regional Market Development Manager. Jadi tadi memang seharian lagi visit survei ke Marunda. Oh, kamu di Jakarta berarti saat ini? Ya, aku di Jakarta. I see. Nah, sekarang kalau Evelyn domisilinya saat ini lagi di mana? Saat ini lagi di Jakarta, Uncle, karena kantor juga di Jakarta. Oke, jadi kalian ini semuanya rata-rata di Jakarta domisilinya. Oke, tapi mewakili Kepulauan Riau, betul ya? Betul, karena memang orang tua ada yang lahir di sana atau kamu lahir di sana? Dari Evelyn dulu ya, Uncle. Boleh, silakan. Kalau saya sendiri kebetulan memang ibu saya asli Melayu dan saya menghabiskan masa kecil saya di Batam. Dulu SMP-nya SMP Negeri 4. SD-nya dia ini. Oke. Oh, jadi memang kamu lama di Batam dulu ya, Evelyn ya. Betul ya, Evelyn ya? Tadi bukan Evelyn yang jawab. Lama di Batam. Siapa tadi? Tadi Carmelita ya? Sorry. SMA. Maaf, soalnya keputus-putus. Tadi yang ngomong Carmelita ya? Ya, sorry, Carmelita. Sorry. Silakan. It's okay. Jadi pas SMA aku memutuskan untuk merantau ke Jakarta, but deep in my heart always goes to Kepulauan Riau. Oke, jadi memang kamu dari SMP pun kamu di Batam ya. Jadi kamu lama di Batam ya. Betul ya, Carmelita ya? Halo? Betul. Oke. Nah, kalau Evelyn, kamu mewakili Kepulauan Riau karena orang tua memang dari sana atau kamu lahir di sana? Silakan Evelyn. Iya, kebetulan eyang saya asli Tanjung Pinang, Uncle. Kalau ayah saya emang lahirnya di Magelang. Dan ibu saya lahir di Jakarta, saya juga lahir di Jakarta. Jadi saya mewakili untuk suku eyang saya dan keluarga saya masih ada di Tanjung Pinang. I see, interesting ya.
ini salah satu beauty buat Uncle ya, Yayasan Putri ini sangat sangat historical ya. Jadi tidak hanya melihat bahwa si finalis harus lahir dari daerah tersebut, tapi juga bisa misalnya merepresent dari tempat lahir orang tua atau bahkan tempat lahir dari kakek dan nenek ya. Begitu ya, Evelyn ya? Iya, betul, Uncle. Oke. Nah, sekarang ke Salwa. Kalau Salwa, kamu mewakili Kepulauan Riau dari mana? Bagaimana? Coba dijelaskan. Kalau dari Salwa sendiri, dari Villa, untuk orang tua dari ayah itu memang asli Kepulauan Riau, yaitu lahir di Kijang, salah satu kota yang ada di Tanjung Pinang, salah satu daerah yang ada di Pinang sebagai ibu kota dari Kepulauan Riau sendiri. Dan memang Villa juga menghabiskan masa-masa pendidikan Pinang dari mulai SD, SMP, sampai SMA. SD di Bukit Bestari, SMP, kebetulan sama Kak Karmel di SMP 4. SMA-nya juga sama di Tanjung Pinang juga. Jadi kita alumni yang sama. Dan untuk kuliahnya Villa memutuskan untuk ke Jakarta untuk pengembangan pendidikan juga di Universitas Indonesia. I see. Jadi Salwa dan Carmelia memang dari kecil sampai SMA ya di daerah Kepulauan Riau, betul ya? Oke, jadi alright, sekarang kita akan masuk ke topik yang agak sedikit lebih serius lah ya gitu. Ya, sekarang tuh pengen tahu siapa sih Salwa itu, backgroundnya apa, Carmelita tuh backgroundnya apa, Evelyn tuh backgroundnya itu apa gitu. Uncle mau ke Carmel dulu. Carmel, Uncle tuh dapat info bahwa kamu itu seorang region manager. Wanita di umur yang kurang dari 25 tahun. Dan memiliki tim yang mayoritas adalah laki-laki. Terus kamu juga suka menyetir sendiri antar pulau seperti Jakarta, Palembang, Jakarta, Lampung untuk melakukan survei. Maksudnya ini pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Terus mayoritas kamu juga tim kamu adalah laki-laki. Terus kenapa ada seorang wanita cantik di antara laki-laki itu? Coba mungkin bisa dijelaskan kepada pageant lovers. Silakan Pak. Jadi sebenarnya memang hobiku dari kecil itu ngelakuin hal-hal yang menantang. Contohnya dari kecil aja itu aku umur 10 tahun aku udah minta main roller coaster, bungee jumping. Kemudian akhirnya pas udah besar, SMA, aku ngeliat sepertinya aku suka dulu nonton film-film action yang berbau nuklir. Terus aku nonton pokoknya film-film itu yang berbau production and then nuklir, apapun itu yang berkaitan sama teknik. Dan aku berpikir teknik itu punya perspektif yang luas. Dia bisa ke bisnis, dia even bisa ke pekerjaan aku sekarang, yaitu regional market development. And then akhirnya aku melihatlah, mencari mana sih jurusan teknik yang pas buat aku. Di satu sisi aku bisa belajar tentang ilmu tekniknya, aku bisa belajar ilmu bisnisnya, ekonominya, even psikologi. I want to see the world widely. And then akhirnya aku memutuskan untuk mengambil teknik industri, Uncle. Dan alhamdulillah waktu itu lulus di umur 20 tahun. Jadi aku dulu SMA-nya itu akselerasi 2 tahun. Kemudian 20 tahun aku sempat kerja di salah satu BUMN. Tapi sayangnya aku itu tipikal anak yang suka challenging banget, Uncle. And then ketika aku dapat di BUMN kan aku itu di kantor, di back office. Terus akhirnya aku merasa bahwa this is not me gitu. Akhirnya aku challenging myself untuk keluar dari zona nyaman itu. And then aku ngambillah di market operation. Waktu itu ngambil program manajemen trainee, kemudian ternyata manajemen trainee-nya tuh benar-benar kayak dari awal sampai akhir, istilahnya tuh nggak mulainya dari awal. Jadi benar-benar aku tuh ngalamin yang namanya bawa box sambil jualan, keliling, bawa box naik motor. Dulu ingat banget tempat penempatan aku pertama di Semarang. Jadi aku waktu itu bayangin aku 2 bulan bisa bawa mobil, and then aku bawa mobil dari Semarang ke Demak. Wow. Nah, oke. Go ahead, silakan. And then
And then sama juga waktu dulu kan aku megangnya general trade, which is traditional market. Jadi kita nggak bisa pakai mobil kalau ke tempat-tempat seperti pasar tradisional atau kelontong gitu. Lebih enak pakai motor. Dan akhirnya aku bawa barang pakai motor. Kemudian aku juga sempat jadi merchandiser yang tukang pajang-pajangin barang di pasar. And then after that, akhirnya company melihat performansiku, kemudian bagaimana aku bertanggung jawab, and then akhirnya alhamdulillah waktu itu jadi supervisor, tapi supervisornya dibalikin lagi nih ke Jakarta. Waktu itu di salah satu distributor nasional di Indonesia. Kemudian pada saat aku jadi supervisor, setahun kemudian, alhamdulillah sekarang aku bisa jadi region manager. Dan tentunya sekarang region manager kan lebih luas ruang lingkupnya. Aku sekarang megang dari Sumatera sampai Jabodetabek dan punya kewajiban untuk market survey. Dan market survey itu naik airplane, bukan naik pesawat. Kita harus bisa nih, misal mau ke Palembang nih, kita mau market survey di Palembang, and then aku harus mampir dulu ke Lampung, lihat potensi-potensi yang ada di sana. Dan aku merasa senang, Uncle. I don't know, it will be my new hobby right now, sesuai sama passion aku. Karena aku bisa ngelihat Indonesia tuh dari dekat. Nusantara tuh ternyata indah banget, Indonesia dari Palembang. Terus aku benar-benar ngerasain namanya culture-nya. Aku nyetir sendiri dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni, and then tiba-tiba udah di Palembang. Kamu nyetir sendiri itu? Gitu, ketemu Sungai Musi. Kamu nyetir sendiri itu? Wow. Yes. Oke. Dan alhamdulillah sih, aku juga tipikal yang dari dulu mengajarkan aku selalu jadi anak yang berani. Karena mereka mengajarkan waktu itu selalu berputar. Kita nggak tahu kapan kita susah, kapan kita jadi mudah, and you have to be prepared for a bad things. Jadi mereka selalu mengajarkan aku, taruhlah diri kamu, tempatkan diri kamu di tempat yang paling sulit, and then you will be improve yourself. Seperti itu, Uncle. Wow, amazing. Seorang putri Indonesia, finalis putri Indonesia, suka bungee jumping, ya kan? Tadi Uncle dengar tuh, bungee jumping, and then drive sendiri ke pelabuhan, gitu. Wow, ini salah satu salah satu mungkin quality dari finalis yang mungkin rare kali ya. Jadi Yayasan Putri Indonesia sungguh sangat berharga nih, maksudnya ada memiliki kamu menjadi salah satu orang finalisnya gitu. Well, terima kasih Carmelita sudah share dengan kita gitu. Nah, Uncle sekarang mau ke Evelyn. Sebentar. Halo Evelyn, apa kabar? Halo Uncle, baik. Oke, sebentar. Uncle ada beberapa nih bocoran tentang Evelyn nih. Oke, kamu selama perjalanan karir kamu selalu mengikuti lomba ya, setiap mall untuk modeling. Kamu mengikuti berapa kali mengikuti audisi pageant, bahkan kamu sempat mention kamu tidak lolos waktu itu dan akhirnya terus belajar dan mengikuti beauty camp gitu. Kemudian tahun 2022 kamu terpilih menjadi finalis Putri Indonesia dari Kepulauan Riau tahun 2022. Aku pengen tahu, Evelyn, kenapa kamu pengen banget ikut beauty pageant? Apa sih yang menjadi motivasi kamu gitu ya? Apa yang menjadi vibe, dorongan gitu bahwa aku harus nyoba nih gitu. Mungkin bisa di-share kepada pageant lover. Silakan Evelyn. Iya, untuk awal karir perjalanan aku ini di tahun 2012 ya Uncle. Evelyn ikut sekolah modeling dan sanggar acting waktu itu pernah ikut juga. Karena sebenarnya awal mulanya itu Evelyn cita-citanya emang dari kecil pengen jadi model. Terus akhirnya di tahun 2012 mulai ikut sekolah modeling. Terus tapi di situ belum sampai gimana Evelyn bisa tampil di tempat umum gitu, belum bisa fashion show. Dan itu penasaran terus, Uncle, gimana ya supaya bisa fashion show gitu. Cuman di sisi lain karena Evelyn waktu itu masih SMA, jadi harus fokus
di sekolah dulu, jadi setelah SMA lulus masih belum juga bisa fashion show di mana-mana. Akhirnya 3 tahun kemudian, yaitu tahun 2015, Evelyn mencoba untuk lomba di mall waktu itu. Okay. Tapi tidak ada hasilnya karena cuman jadi finalis aja, nggak ada hasilnya. Okay. Penasaran terus tuh Uncle. Pokoknya setiap mall, hampir setiap bulan itu di mall-mall itu selalu ada lomba model. Jadi Evelyn selalu ikut dan akhirnya kayak namanya kita manusia ya Uncle, pasti ada kayak dimana kita udah usaha tapi kok nggak ada hasilnya, pasti kayak udah capek gitu. Tapi akhirnya ada acara lagi tahun 2016 di Plaza Kalibata kalau nggak salah itu. Evelyn kayak ya udahlah ikut lagi, nanti kalau misalnya emang nggak menang ya udah gitu. Cuman pada saat itu pada saat pengumuman sudah diumumin juara 3, terus pas itu udah nggak ada harapan Uncle di situ karena juara 3-nya bukan Evelyn. Pas juara 2 makin tidak ada harapan, tapi pas juara 1 malah Evelyn Uncle yang dipanggil. Di situ kayak aduh, beneran gak sih kayak perjuangan selama bertahun-tahun akhirnya bisa terrealisasi. Dan di saat itu juga di tahun 2016 Evelyn ikut 2 lomba modeling. Dan alhamdulillah Evelyn juara 1 2 kali di tahun yang sama. Iya Uncle. Terus di saat itu juga di tahun 2016 jalan ke tahun 2017 Evelyn udah mulai fashion show, udah tercapai cita-citanya untuk bisa runway fashion show gitu. Tapi di saat itu juga Evelyn pengen mencoba hal yang baru, Uncle, waktu itu. Okay. Karena Evelyn juga ada basic di sekolah acting, jadi Evelyn cobalah untuk casting. Itu sama, Uncle, sama seperti kayak pas waktu modeling itu. Casting nggak lolos, tapi ikut terus. Akhirnya dipanggil lah sama stasiun TV waktu itu Evelyn untuk syuting waktu itu pada saat tahun 2017. Kalau 2017 kalau di perjalanan di acting itu nggak terlalu panjang di model seperti kayak di modeling sih Uncle. Dan waktu itu tahun 2017 udah lumayan ikut banyak dan mulai ngerasa tertantang lagi nih, mau ikut apa lagi ya gitu loh Uncle. Akhirnya Evelyn coba ikut beberapa pageant, tapi jangankan untuk jadi finalis Uncle, baru interview aja Evelyn udah dinyatakan tidak lolos. Dan itu beberapa kali Evelyn dinyatakan tidak lolos. Akhirnya mungkin di situ Evelyn sadar mungkin value di diri Evelyn ini masih kurang, masih kayak mungkin dulu yang belum percaya diri banget, belum yang public speaking-nya juga nggak lancar gitu. Akhirnya Evelyn tahun 2020 Evelyn memutuskan untuk bergabung di beauty camp dan banyak banget pelajarannya di situ Uncle, dari bagaimana untuk public speaking dan untuk gimana sih kalau misalnya untuk bergabung di Putri Indonesia. Akhirnya awalnya itu Evelyn nggak percaya diri untuk di Putri Indonesia karena emang banyak banget perempuan-perempuan yang cantik-cantik, pinter-pinter, dan background-nya itu tuh benar-benar luar biasa semuanya ya. Seperti Salwa sama Carmelita ini kan background-nya luar biasa banget ya. Tapi Evelyn di situ kayak, ya udah nggak apa-apa, ayo audisi dulu. Terus audisi hari pertama, terus lolos. Audisi hari kedua, Evelyn udah nggak ada harapan sih Uncle, karena begitu ngelihat orang-orang kayak wah background-nya luar biasa gitu kan, terus cantik-cantik dan pastinya pintar-pintar semua. Tapi alhamdulillah ternyata Evelyn ditelepon ternyata lolos untuk menjadi finalis Putri Indonesia Kepulauan Riau. Itu sangat luar biasa sih Uncle. Evelyn benar-benar kayak wah ternyata Evelyn bisa gitu loh Uncle. Jadi Evelyn ingin motivasi semuanya untuk para pageant lover dan untuk para teman-teman yang lagi nonton live ini. Emang semuanya keinginan kita nggak ada yang bakal begitu kita menginginkan sesuatu langsung dapat secara instan, tuh nggak ada. Semuanya butuh proses, butuh waktu, butuh tenaga, butuh air mata juga Uncle. Dan Evelyn
sangat menghargai orang-orang kalau misalnya merasa kayak overthinking gimana ya besok aku jadi apa, karena sebelumnya Evelyn juga merasakan hal yang sama sih Uncle, tapi dengan Evelyn ada di sini benar-benar ini adalah bukti bahwa segala proses, segala tenaga dan waktu dan air mata yang dikerahkan pasti akan ada hasilnya gitu Uncle. Wow. I mean this is like kamu baru saja menceritakan a story of your life kayaknya. Story of Evelyn's career ya gitu. Jadi kalau Kakak kan bilang di Amerika Uncle dulu sekolah performing art dulu ya. Jadi biasa tuh kita tuh yang namanya itu coba itu namanya audisi ya gitu. Casting tuh kita bilangnya audisi. Jadi nggak ada tuh aktor ataupun great actor ataupun great performer ya, dancer di Broadway dimanapun tuh yang nyoba langsung dapat tuh nggak ada tuh. Jadi ketika kamu tadi menceritakan kisah kamu tuh aku langsung ingat ketika Uncle tahun 99 ketika Uncle lagi di New York. Ketika saya meniti karir saya pertama kali sebagai seorang performer. Ya gitu, tolak sini, tolak sana, tolak sini, tolak sana. Tapi ya nggak pantang menyerah ya Evelyn ya gitu ya. Karena memang passionnya di situ. Nah, Uncle melihat bahwa your passion adalah di dunia performing art ya. Mungkin sebagai model ataupun sebagai aktor ya. Nah, alhamdulillah di Mustika Ratu sudah ada tuh wadahnya lewat Mustika Ratu Entertainment gitu. Jadi kita memanage tentu ya putri-putri Indonesia, tapi tidak hanya memanage, tapi kita juga memberikan pelatihan sehingga si talent ini tidak hanya sebagai talent, tapi kita drill lah. Ya, karena kan Uncle pengalaman sebagai director, sebagai koreografer, show kreatif. Jadi Uncle bisa membantu kalian lah yang memang tertarik di dunia entertainment untuk yuk gitu. Kita cari tahu yuk Evelyn di mana gitu. Wow, Evelyn, thank you very much. I mean, this is a really wonderful story dari kamu. Ini yang kayak gini nih bahaya loh ya, Salwa sama Carmel Tia. Ini orang-orang yang pantang menyerah nih Evelyn ini. Jadi mau dia dibilang A, B, C, dia akan coba terus ya. This is ini kalau kita ngomong di performer atau di kategori performing art ya, orang-orang seperti ini yang harus diperhatikan nih, karena dia tidak akan pernah pantang menyerah, mau diserempet kiri, serempet kanan, dia akan coba ya. Walaupun mukanya lempeng-lempeng aja gitu ya. Gitu ya. Nah, ini Iya, Uncle, bener banget, Uncle. Well, thank you for sharing the story, Evelyn. Nah, sekarang Uncle mau ke Salwa. Oke, Salwa betul ya. Panggilannya Salwa atau Rafila? Panggilannya Rafila. Rafila, oke. Uncle ke Rafila. Rafila, ini Uncle dapat info tentang kamu. Wow, I mean, this is amazing. Bacanya aja Uncle langsung kayak, wow. Ya, kamu percaya bahwa Putri Indonesia itu adalah wadah dan platform bagi wanita Indonesia. Oke? Dan kamu juga, nah ini achievement-nya sangat luar biasa nih. Kamu terpilih menjadi juara 5 dari 600 lebih mahasiswi terbaik se-Indonesia. Dan oleh Bapak, waktu itu mungkin oleh Bapak Nadiem Makarim, ini Uncle dapat infonya. Mungkin bisa diceritakan mungkin ke kita gitu. Ini maksudnya nih kamu terpilih menjadi juara 5 ini untuk lomba apa, dan berarti ini dari 600 ini udah 600 yang terbaik berarti apa bagaimana? Coba silakan Rafila di-share ke Pageant Lover. Oke, Uncle. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan sharing-sharing ini. Nah, untuk terkait tadi Uncle sudah bahas tentang juara 5 itu adalah di mahasiswa berprestasi nasional untuk tingkat Indonesia. Jadi dari MAPRES ini atau singkatan dari mahasiswa berprestasi, ini tuh adalah ajang untuk mengumpulkan mahasiswa dan mahasiswa terbaik se-Indonesia dari berbagai macam universitas. Dari UI, mungkin beberapa universitas yang terbaik, UI, UGM, UNPAD yang top 10 di Indonesia, dan juga universitas-universitas lain di daerah. Gitu. Nah, dari universitas ini akan mengirimkan satu perwakilan, dan alhamdulillahnya Vila terpilih untuk mewakilkan Universitas Indonesia, dan Vila menjadi juara 5 di ajang tersebut dari 600, mungkin jika tidak salah 646 mahasiswi terbaik se-Indonesia, dan diberikan penghargaan oleh Bapak Nadiem Makarim di Kampus Merdeka. Wow, keren. Maksudnya itu saat itu memang, maaf, ini Uncle lagi off-kan dulu karena Uncle lagi pindah lokasi. Uncle lagi ada di rumah. Sebentar.
Jadi waktu itu yang memberikan anugerahnya adalah si ini, Bapak Nadiem Makarim. Betul? Iya, betul. Dia. Oke, sebentar. Uncle ini dulu cek dulu sebentar. Halo? Oke, sudah. Halo, Uncle. Ya, kok suaranya tidak terdengar ya? Sebentar. Halo, terdengar ke suara Uncle? Terdengar, Uncle. Tapi Uncle kok nggak dengar suara kamu ya? Bentar. Halo, Uncle. Oke, maaf. Uncle sudah terdengar jelas? Bagaimana suara Uncle terdengar? Sudah terdengar jelas. Yang nggak dengar suara kamu, maaf. Hold up. I'm sorry. Oke. Ya, halo. Halo, Rafila? Uncle. Apa sudah terdengar? Oke. Ya, sudah. Maaf. Iya, halo. Ya. Jadi kamu ini terangkel ini kan dulu. Ya. Jadi kamu terpilih jadi juara 5 untuk dari 600 mahasiswa lebih. Waktu itu apa yang kamu lakukan waktu itu? Achievement-nya apa? Kamu membuat makalah, membuat presentasi atau apa? Achievement-nya itu harus berupa produk atau hasil. Dalam ajang itu sebenarnya bisa berupa karya ilmiah, bisa karya tulis, ataupun apapun. Tapi dalam hal ini, waktu itu Rafila bikin sebuah aplikasi untuk pendidikan, yaitu aplikasi augmented reality. Jadi aplikasi ini bisa membantu anak-anak, terutama untuk anak-anak penyandang disabilitas, agar mereka lebih mampu memahaminya, agar mereka lebih meningkatkan edukasi dan visualisasi mereka untuk sebuah pelajaran. Mention tentang aplikasi nih. Waktu itu Rafila sempat share ke Uncle ya. Mungkin tim GoPlay bisa di-share aplikasi teasernya kali ya, video teaser dari aplikasi yang dibuat oleh Rafila. Boleh tim GoPlay untuk di-share di sini supaya para pengen lover tuh juga bisa lihat aplikasi yang dibuat oleh Rafila. Terima kasih. Sama-sama Rafila. Tim GoPlay apa bisa lihat videonya. Jadi aplikasi ini namanya itu Bonding, Uncle. Oke. Aplikasi panjangan dari Bonding itu adalah Create Bond to Understanding. Di mana dalam aplikasi berbasis edukasi ini, kita itu bukan hanya mengajarkan dan juga berbagi tentang ilmu, tapi lebih dari itu. Edukasi adalah bagaimana cara kita mengerti suatu paham dan kebutuhan dari seorang anak. Makanya di belakangnya itu understanding. Jadi kita harus mengerti dulu kemauan anak belajar itu seperti apa, bagaimana kebutuhan anak dalam belajar, dan lain-lain. Gitu. Ini maksudnya ini keren banget nih. Kenapa? Karena honestly Uncle tuh punya anak 4. Jadi ketika pandemi, itu pada sekolah online semua tuh. Itu pada stres tuh kita. Benar banget. Jadi banyak banget Uncle rasa ya keluarga-keluarga orang tua ya ketika pandemi ya, yang anaknya sekolah di rumah ya. Itu stres tuh, yang ada jadi marah-marah, ya kan. Jadi kamu menciptakan aplikasi untuk membuat anak lebih mengerti dengan pelajarannya atau bagaimana? Lebih mengerti tentang pelajarannya. Mungkin boleh aku contohin sedikit ya, Uncle, di sini. Teman-teman GoPlay boleh, silakan. Bisa lihat. Jadi aplikasi ini contohnya ada bentuk. Kadang anak-anak yang mungkin penyandang disabilitas atau anak-anak kecil itu masih sulit memahami mana ya gigi geraham, mana ya gigi yang digunakan untuk mengunyah, mana ya gigi-gigi kita yang lain gitu. Dan aplikasi ini tuh membantu mereka supaya lebih mudah dalam memahaminya. Jadi bisa dilihat secara detail, 3D juga. Jadi sebagai orang tua pun bisa memberikan
penjelasan kepada anaknya secara lebih mudah. Misalnya, nah kalau kita sikat gigi itu mulainya dari belakang sini ya, yang untuk nasinya gitu. Atau kita tuh juga senyumnya tuh nanti yang akan kelihatan gigi-gigi yang di depan gitu. Banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari di aplikasi ini, termasuk juga alat-alat musik asli Indonesia. Di sini itu angklung. Kadang tuh anak-anak di masa COVID-19 kayak gini, itu tuh udah gak peduli lagi Uncle sama musik-musik tradisional kita. Betul. Udah gak kepakai lagi, ya kan? Nah, aplikasi itu Villa harap bisa membantu mengenalkan kepada anak-anak kalau Indonesia tuh punya banyak banget alat musik yang keren-keren. Salah satunya angklung ini bisa kita lihat juga secara 3D. Jadi anak-anak nggak cuma lihat dari gambar aja. Mungkin kalau dari Google emang banyak sih gambar-gambar angklung, tapi di sini tuh bisa dilihat secara lebih detail. Nanti bisa dijelaskan juga angklung itu terbuat dari apa, dari daerah mana, gitu, Uncle. Keren ini keren-keren nih finalis-finalis dari Kepulauan Riau nih. Thank you, Uncle. Ada yang beraplikasi, ada yang suka bungee jumping, gitu kan? Ada yang memang udah pantang menyerah. Ini amazing nih kalau Uncle lihat ya, finalis dari Kepulauan Riau. Nah, kita ngomong tentang Putri Indonesia. Oke. Uncle mungkin ke Carmelita dulu deh. Carmelita, tadi kamu bilang you saying that you like adventure, right? Uncle akan coba sering pakai bahasa Inggris ya, karena kan Putri Indonesia ini kan juga kamu akan di challenge nih untuk ngomong bahasa Inggris ya. Okay. You say that you like adventure gitu loh, ya kan? You like to explore things gitu. And mostly what you did and you continue doing is what men's doing, right? Gitu loh. You driving by your own, kamu drive sendiri gitu. You traveling by your own, okay. Now you entering a beauty pageant, which is feminine, right? A glamourism gitu. Kenapa kamu mau mengikuti ajang Putri Indonesia, Carmelita? Coba di-share ke Pageant Lover. Silakan. Carmelita sudah mendengar tadi yang Uncle sampaikan? Bagaimana Carmelita? Apa sudah mendengar? Mau Uncle ulang lagi? Maaf boleh Uncle soalnya tadi jaringannya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Uncle ulang lagi ya. Oke, sudah aman suara Uncle? Sudah aman? Sudah. Oke. Uncle mau tanya. Sudah. I'm gonna say it in English. You were saying that you like adventure, right? You like to do things like mostly men doing it. Gitu. You traveling by your own, kamu travel sendiri gitu. Now you entering a beauty pageant, which is full of feminism, glamourism. Okay? Yeah. Kenapa kamu mau mengikuti kontes beauty pageant? Why you want to join beauty pageant, especially terutama Putri Indonesia? Silakan Carmelita. Mungkin pageant lover ingin tahu nih, kenapa alasan Carmelita ingin join kepada Putri Indonesia? Silakan. The first thing adalah ya mungkin seperti kita tahu dunia keputrian ini sangat very feminine. I agree with you. Tapi di satu sisi I believe every woman in the world have a princess potential. Bisa semua wanita itu menjadi putri di mana aja. Bisa jadi putri di tempat kerja. Mungkin Salwa jadi putri di kampusnya, or Evelyn di dunia modeling, and then aku juga putri di pasar. And every woman always have a princess potential, and I believe semua orang, baik itu wanita seperti apapun, mereka dapat menginspirasi siapapun dengan latar belakang mereka, dengan cita-cita mereka, dengan apapun yang ada di dalam diri mereka. Dan tujuan saya mengikuti Putri Indonesia, why? The reason is, saya mau background saya, cerita saya, apapun yang saya punya sekarang, bisa bermanfaat bagi orang banyak, terutama masyarakat yang ada di Indonesia. Dan tentunya, saya ingin jika saya diberi kesempatan untuk menjadi Putri Indonesia, saya ingin membawa nama baik wanita Indonesia di mata dunia. Oh, jadi kamu ingin men-share cerita, kamu ingin men-share pengalaman kamu bahwa
bahwa saya dengan pengalaman yang mungkin pekerjaan yang berbeda dari para wanita umumnya, saya memiliki jiwa princess-nya, begitu ya, kurang lebih karena itu ya. Ya. Yes, you can be a princess with your own self. Awesome, keren. This is amazing ya. I mean, satu pendapat, satu opini yang menurut Uncle very quite unique gitu ya. Dan ini juga kamu bisa menjadi contender nih, Evelyn dan ada Rafila, bahwa Carmelita memiliki keunikan sendiri. Nah sekarang Uncle ke Evelyn. Oke, Evelyn, tadi kamu cerita sama Uncle sama di depan kita juga bahwa dalam perjalanan karir kamu, it's not always an easy task. It's not always an easy road. All right, you've been bumped into penolakan, rejection. You've been bumped into rejection over and over again, and then eventually you accomplish that you will not ever imagine. Akhirnya kamu mendapatkan juara 1. Oke. Melihat track record, ya, melihat track record yang kamu lakukan, yang kamu alami. Kamu mencoba ke sebuah ajang yang sangat prestis, Putri Indonesia, di mana ajang ini akan mengirimkan 3 putrinya ke ajang internasional. Oke. Dengan apa yang kamu alami di masa lalu, maksudnya bukan di pengalaman kamu sebelumnya, apa yang membuat kamu termotivasi untuk mengikuti ajang bergengsi seperti Putri Indonesia tahun 2022? Silakan Evelyn. Iya, Uncle, terima kasih. Menurut saya, pemilihan Putri Indonesia ini merupakan ajang pemilihan terbaik di negara kita, di Indonesia. Menurut Evelyn ya, itu Putri Indonesia merupakan ajang pemilihan terbaik. Dan menurut Evelyn juga, dengan menjadi bagian dari Putri Indonesia, Evelyn merasa akan memiliki wadah yang tepat untuk belajar, menambah wawasan, memperluas wawasan, dan bertumbuh menjadi role model untuk generasi muda sekarang. Seperti itu. Oke, jadi menurut Evelyn, Putri Indonesia adalah sebuah platform yang ingin kamu pergunakan untuk menyampaikan apapun yang tadi sudah kamu rencanakan ya. Iya, betul, Uncle. Oke, sekarang Uncle ke Rafila. Rafila, this is quite interesting. You just made an application that might help parents all over the world, ya. But maybe right now you're focusing on people in Indonesia. How the parents can serve the kids better, how the kids can understand their needs, right? Well, you just did that. Right. You become the top 5 from the finest 600 college student in Indonesia. Why Putri Indonesia still important to you? I mean, you did that even though you're not into Putri Indonesia. Why, with that accomplishment, and you still want to join Putri Indonesia? Kenapa kamu tetap ingin mengikuti ajang beauty pageant Putri Indonesia? Silakan, Rafila. Thank you, Uncle. Like I said before, I know that I am an ambitious person, and I also put my hard work for everything. And therefore, I realized that my advocacy, which is in education, creating application, is not enough. I want to always increase myself, to always learn more. And like Putri Indonesia said, 3B or 3B, brain, beauty, behavior. Okay. Everyone should consist of that 3. It's not only about the smart, but also the good behavior and also the smart brain. And I think I want to learn that in Putri Indonesia platform. Because I believe as Putri Indonesia, we're not only showcase our beauty, but also our potential, our intelligence, and our advocacy. And therefore, I want to be someone that can inspire people, maybe out there, maybe inspire
good children that have a good potential and to become the voices of hope. I really hope that with my application, with my advocacy, Putri Indonesia will help me to explore this advocacy for those who need this the most. Thank you. Wow. So this is amazing ya. I mean dari apa yang sudah tadi kalian sampaikan gitu ya. Jadi memang Putri Indonesia memiliki jangkauan dan network yang sangat luas gitu ya, yang bisa membantu para wanita ini untuk lebih menyampaikan sebenarnya, angka-angka yang menyampaikan aspirasi dan inspirasi kalian kepada lebih luas lagi. Jadi yang Carmelita lakukan gitu ya, dengan segelintir mungkin orang atau company, mungkin kamu bisa share ini dengan banyak wanita di luar sana. Dan juga tadi Rafila menyampaikan bahwa dengan aplikasi yang kamu buat, mungkin dengan mengikuti Putri Indonesia, kamu bahkan bisa meluaskan tadi aplikasi ini sehingga ke pelosok berbagai macam penjuru di Nusantara. Maksud juga dengan Evelyn mencoba membuat karir yang tadi kamu bina dengan melalui Putri Indonesia, kamu bisa lebih membuka opportunity kamu lebih lebar lagi. This is really interesting, very interesting. Putri, terima kasih sekali loh ini sharing-sharing. I mean you girls are really really amazing. Now, untuk lebih seru lagi nih ya, gitu. Kita boleh lah ya kita coba cek pertanyaan gitu dari para pageant lover. Nah, pageant lover, Uncle akan membuka kolom pertanyaan. Jadi coba berikan pertanyaan kepada putri-putri ini, kira-kira untuk Evelyn atau juga untuk Carmelita dan untuk Rafila gitu, yang apa nih para pageant lover ini ingin bertanya apa nih terhadap kepada ketiga finalis dari Kepulauan Riau ini. Oke, kita masih menunggu. Uncle akan pilih pertanyaan yang tentunya menarik ya dan berbobot ya. Gitu. Coba Uncle, kita masih menunggu. Tadi ada yang nanya kalian ke PRI-nya dari mana? Kan tadi sudah dijawab. Oke. Nah, ini bagus nih. Dari Dopra. Mau tanya dong Uncle, apa pendapat para finalis soal kasus pelecehan seksual pada perempuan belakangan ini? Nah, ini penting nih. Carmelita bekerja di lingkungan dengan para banyak laki-laki. Tentu pasti mungkin ya pernah mengalami hal seperti ini. Oke ya, Uncle coba ke Evelyn dulu. Uncle ulang pertanyaannya Evelyn ya. Apa pendapat kamu tentang kasus pelecehan seksual pada perempuan belakangan ini? Silakan Evelyn. Iya Uncle, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Sesuai sama advokasi saya, yaitu adalah kekerasan pada perempuan dan anak. Memang pada tahun lalu, seperti yang kita ketahui, perempuan ini menjadi korban, menjadi orang yang paling terpuruk, tapi kami juga yang disalahkan. Padahal pada aslinya kami ini adalah makhluk yang paling mulia. Kamilah juga yang akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas pada nantinya. Dan sebenarnya Evelyn ini juga masih kayak bingung Uncle, kenapa perempuannya harus disalahkan, entah dari pakaian, entah dari lingkungan kerja. Kami pun juga sebenarnya setara dengan para laki-laki. Kami pun juga pekerja keras, kami juga layak untuk untuk mengembangkan kegrogi. It's okay. Take your time. Maksud saya untuk mencapai pendidikan yang tinggi itu sebenarnya kan nggak harus laki-laki, Uncle. Oke. Kami juga perempuan boleh dong berkarir, boleh dong berpendidikan yang tinggi, karena generasi-generasi sekarang ini generasi-generasi yang cerdas ya Uncle, dan itu dilahirkan dari wanita-wanita yang cerdas. Seharusnya masyarakat juga lebih aware dan jangan pernah menjudge wanita untuk yang tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, yang harus nantinya di rumah. Itu enggak, Uncle. Evelyn akan
sangat menolak karena Evelyn sendiri tidak akan pernah mau untuk menjadi wanita yang seperti orang-orang bilang. Seperti itu sih Uncle. Karena Evelyn sangat menyayangkan karena pada hakikatnya kami kan perempuan bisa menggapai semuanya gitu loh Uncle. Okay, thank you Evelyn for your opinion. Now I'm gonna go to Rafila. Menurut kamu, bagaimana kamu menanggapi tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi pada wanita belakangan ini? Rafila, silakan. Thank you, Uncle. I think sexual harassment is a common thing right now ya. Gak cuma ada di dunia pekerjaan mungkin, tapi juga bahkan di dunia pendidikan. Mungkin pernah dengar juga beberapa kasus kekerasan seksual yang juga terjadi di universitas, di sekolah, dan banyak lagi. Tapi mungkin yang perlu di take note adalah kita sebagai perempuan itu harus berani untuk mengungkapkan ini, gitu. Karena perempuan itu adalah makhluk kuat yang cerdas, yang strong, so we must know this is our responsibility together. Ini adalah tanggung jawab kita bekerja sama untuk saling melindungi satu sama lain, gitu. Dan mungkin Vila juga mau memberikan beberapa hal yang kadang itu kita lupa kalau kekerasan seksual ini bisa saja tidak terjadi jika kita ini bisa melindungi satu sama lain, bisa lebih aware kepada lingkungan kita. Bahkan Uncle, hampir dari 65% kekerasan seksual ini justru tidak terjadi pada perempuan akibat pakaian. Tidak hanya pakaian yang terbuka saja gitu. Tidak hanya untuk orang-orang yang bekerja dengan profesi-profesi tertentu saja, tapi juga bisa terjadi kepada kita semua. Mungkin di sini Vila mau share tips, mungkin juga buat beberapa orang yang lagi nonton juga di GoPlay, untuk kita sebagai perempuan lebih aware. Ada 2 tipsnya. Yang utama, satu adalah selalu transparan. Kalau kalian mungkin sudah merasa ada sesuatu yang tidak enak, yang juga lebih dekat dengan kekerasan seksual, langsung ngomong dan langsung mengadukan ini kepada pihak-pihak yang berwajib ya. Mungkin bisa jadi ke teman terdekat, ke sahabat terdekat, ke orang tua, karena hal ini adalah hal yang penting dan harus kita berantas bersama-sama. Dan yang kedua adalah jangan pernah takut untuk bicara, karena banyak sekali, most of them, 98% of sexual harassment itu korbannya selalu tidak mau untuk bicara. Mereka takut, bahkan korban aja takut untuk ngomong, and that's very very wrong in Indonesia. Kita harus selalu berani untuk ngomong karena itu adalah hal yang jujur, hal yang benar, dan itu adalah untuk menuntut keadilan bagi semua perempuan-perempuan kuat di Indonesia. Itu Uncle. Wow. So if I can make a conclusion, Rafila saying about pelecehan seksual adalah to speak up, right? To speak up. Yes, jadi to speak up, jadi not to tidak menyimpan itu sendiri ya, tapi berani untuk menyampaikan walaupun beritanya tidak enak ya, walaupun beritanya kurang menyenangkan ya, tapi it's better for all these women to speak up ya, siapapun yang menjadi victimnya ya. Oke, sekarang Uncle, terima kasih Rafila. Akan serahkan ke Carmelita. Thank you Uncle. Sama-sama. Carmelita, kamu bekerja di lingkungan yang banyak laki-laki. Mungkin kamu pernah mengalami hal seperti ini. Nah, bagaimana seorang Carmelita melihat kasus pelecehan seksual yang terjadi pada wanita belakangan ini? Silakan, Carmelita. Oke, yang pertama, saya mungkin akan mengutarakan bagaimana penanggulangan pelecehan seksual ini dari pemerintah. Yang sebentar ini undang-undangnya akan disahkan. Dan yang kedua, saya yakin setiap wanita ketika mereka punya boundary di dalam dirinya sendiri, mereka pasti bisa melindungi dirinya masing-masing. Contohnya seperti saya, jujur saya pernah beberapa kali bahkan sering pelecehan melewati catcall. Catcalling itu kalau termasuk pelecehan seksual jenis kecil ya, jenis A. And then itu yang paling sering saya alami ketika di tempat kerja ataupun di pasar. Dan itu sangat tidak nyaman bagi diri saya. Yang saya lakukan pun apa? Yang pertama adalah kita yang bisa menjaga diri sendiri. Yaitu ketika saya ke pasar, saya berusaha untuk
sesopan mungkin kita memakai baju pada tempatnya, menyesuaikan. Dan yang kedua, benar kata Salwa, ketika ada hal yang buruk terjadi sama kita, kita harus berani untuk speak up, kita harus berani untuk minta tolong sama orang. Bukan berarti wanita kuat itu tidak boleh minta tolong. Semua orang punya hak untuk ditolong dan minta tolong. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah terkait dengan edukasi about sexual. Karena menurut saya, seperti kita lihat di sosial media saat ini, makanya ini penting banget kita membatasi konten-konten yang dibuka oleh anak-anak usia dini. Karena pelecehan seksual itu pasti pada dasarnya adalah edukasi. Ketika kita mendidik suatu anak itu dengan baik, dengan kita mengasih mereka konten sesuai dengan porsinya, and then mereka pun tumbuh dengan pribadi yang lebih positif. Mereka akan menganggap bahwa hal yang seksual lebih positif, baik itu mungkin terkait edukasi, bukan sebagai hal yang dilakukan mereka untuk pelecehan. Jadi menurut saya hal yang memang paling besar adalah kita harus bisa memperbaiki sistem edukasi kita terkait dengan sexuality. Begitu, Uncle. Yes, keren. I mean, ini jawaban dari memang wanita-wanita yang kalian memang pantas lah menjadi finalis ya untuk mewakili Kepulauan Riau gitu. Jadi Dewan Juri seperti juga kalau mereka melihat ya di tayangan di GoPlay malam ini ya gitu ya. Mereka pasti akan pusing nih. Ini Rafila atau Carmelita atau Evelyn ya gitu. Karena masing-masing memiliki strength-nya gitu ya. Masing-masing memiliki background yang unik, memiliki amunisi yang mumpuni gitu dan memiliki sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, tahun ini juga ada hal yang baru yang dilakukan oleh Pemilihan Putri Indonesia di daerah, which is memberikan kesempatan untuk voting. Jadi satu pemenang akan dipilih oleh Dewan Juri. Nah, satu lagi bisa mendapatkan syas untuk mewakili Kepulauan Sumatera, tapi kamu harus melewati dulu Kepulauan Riau. Nah, adalah dengan lewat voting. Nah, kalau boleh tahu dan bisa di-share kepada pageant lover, kita angkat ke Rafila dulu. How to vote you? How people, bagaimana orang di Kepulauan Riau atau dimanapun mereka orang Riau ya, Kepulauan Riau ya, bisa mendukung Rafila menjadi Putri Indonesia Kepulauan Riau terfavorit. Silakan Rafila. Thank you, Uncle. Hello for all pageant lovers and the one yang lagi nonton juga di GoPlay, khususnya buat sahabat-sahabat keluarga dan teman terdekat dari Kepulauan Riau. Please help me to support me untuk menjadi Putri Indonesia Favorit Kepulauan Riau 2022 dengan cara bisa langsung klik link yang ada di official Putri Indonesia, kemudian ke opsi vote, dan pilih opsinya itu daerah Kepulauan Riau. Kemudian diklik Salwa Rafila, dan bisa di-scroll ke bawah untuk pembayaran melalui QR, jadi bisa langsung di-scan melalui M-Banking, melalui mungkin pembayaran dari non-debit yang lain. Kemudian bisa juga melewati daftar dan vote dari Mustika Point atau membeli Mustika Point sehingga nanti Mustika Point-nya itu bisa sama dengan voting. Terima kasih untuk semua yang support. Semoga sehat selalu and stay healthy. Sekarang Uncle ke Evelyn. Evelyn, bagaimana orang masyarakat Kepulauan Riau dimanapun mereka berada memberikan dukungan kepada Evelyn sehingga Evelyn bisa menjadi Putri Indonesia Kepulauan Riau terfavorit tahun 2022. Silakan Evelyn. Iya, Uncle. Untuk cara-caranya memilih Evelyn sebagai Putri Favorit Kepulauan Riau 2022 adalah dengan cara search Instagram official Putri Indonesia, lalu klik link yang ada terdapat di bio-nya, lalu cari Provinsi Kepulauan Riau, dan di situ ada pilihan 3 finalis, dan bisa pilih Evelyn Maeda, lalu bisa vote dengan menggunakan Mustika Point,
atau menggunakan QRIS, atau bisa langsung vote Evelyn di link yang ada di Instagram bio Evelyn. Gitu, Uncle. Terima kasih. Terima kasih, Evelyn. Okay, now I'm gonna go to Carmelita. Carmelita, how people di Kepulauan Riau, dimanapun mereka berada, bisa mendukung kamu untuk menjadi Putri Indonesia Kepulauan Riau terfavorit tahun 2022. Silakan, Carmelita. Halo Pageant Lovers Indonesia, jangan lupa dukung saya ya di Putri Indonesia Favorit Kepulauan Riau dengan cara klik buka official Instagram Putri Indonesia dan klik di bio untuk vote. Akan ada 3 finalis, bisa pilih Carmelita Dita Octavia atau melalui QRIS yang ada di foto Instagram, lalu di-scan dan bisa melakukan pembayarannya baik melalui OVO atau GoPay atau media digital lainnya. Terima kasih. Terima kasih juga. Nah, sebelum kita close nih, ini ada yang unik nih. Katanya dari kalian tuh ada yang bisa main musik katanya. Jadi coba dong kira-kira siapa yang bisa main musik. Mungkin bisa di para pageant lover dan viewer di GoPlay juga bisa tahu gitu. Siapa kalau nggak salah Carmelita ya. Katanya bisa main musik dan yang dia main pun juga unik loh nih, bukan yang main alat musik yang pada umumnya. Coba silakan Carmelita kasih lihat kepada kita di GoPlay. Alat musik apa sih yang kamu kasih lihat memainkan ini? Silakan. Oh, ini alat musik apa, Carmelita? Kalau boleh di-share kepada viewer di GoPlay. Ini apa namanya? Kenapa? Nama alat musik. Kenapa, Carmelita? Akordeon. Biasa akordeon. Oh, ini namanya akordeon ya. Oke. Nah, kira-kira mau mainin lagu apa nih, Carmelita, untuk kita malam ini? Kira-kira saya mau memainkan lagu Cindai. Oke, silakan Carmelita, when you ready, silakan. Keren. Itu lagu Cinta itu. Apa? Kalau lirik lagunya gimana ya itu? Ada yang tahu nggak, Rafila atau Evelyn? Wow, Putri finalis dari Kepulauan Riau, terima kasih atas waktunya. Uncle tahu kalian sibuk semuanya. Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang kalian harapkan dan targetkan. Voting ditutup tanggal 21 Januari jam 10 malam. Nah, hasilnya pemilihan dari Dewan Juri akan diumumkan
pada tanggal 22 Januari jam 10 pagi, juga pemenang vote-nya pada tanggal 22 Januari jam 10 pagi. Well Putri, good luck. Semoga hasilnya sesuai dengan apapun yang kalian harapkan. Tapi juga ingat kalian juga masih diberikan kesempatan lewat voting. Jadi jika kalian mungkin dari dua dari kalian belum lolos lewat dewan juri, kalian masih punya chance lewat voting. Oke, saya Uncle Joe, Direktur Mustika Ratu Entertainment, undur diri dan pamit dari GoPlay. Sekali lagi Rafila terima kasih, Carmelita terima kasih, dan Evelyn terima kasih. Kita akan berjumpa lagi ya di IG Live at Official Putri Indonesia. Kapan ya itu ya? Besok Uncle di jam 10. See you, Pageant Lover. Jam 10 ya? Oke, kita akan ketemu lagi dengan mereka jam 10 pagi. Baik semuanya, Pageant Lover dan kalian bertiga, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu Uncle. Salam semua, ketemu lagi. Sehat selalu. Bye. Bye.